saya mungkin bisa bercerita dan ngomong satu dua hal dari perspektif saya mungkin sebagai musisi. Em, saya pertama kali tahu Kamisan itu pas saya masih duduk di bangku SMP beberapa tahun lalu. Itu mungkin di tahun pertama atau tahun kedua Kamisan. Seingat saya waktu itu di berita pun juga judulnya belum jadi aksi Kamisan gitu. Cuman seperti anak umur segitu, anak SMP pada umumnya masih banyak ketidakpahaman di kepala saya. Em, ini kenapa gitu? Kenapa orang-orang ini ngumpul bajunya gelap-gelap? Kenapa kuat lawan matahari terik-terik? Emang nggak ada kegiatan lain? Emang nggak ada kerjaan atau apa? Dan bahkan nggak perlu sampai sejauh konsep aksi Kamisannya, tapi di momen itu pun mungkin saya dari bubble sosial dan bubble ekonomi saya juga bahkan mungkin bingung gitu sama apa namanya konsep dari aksi atau demonstrasi. Kenapa orang mau ngumpul? Kenapa mereka sebegitu marah? Kenapa mereka ngumpul di satu titik di momen yang tertentu berulang kali? Sepenting apa yang perlu dibicarakan? Urgensinya seperti apa? Semarah apa? Itu banyak yang saya masih nggak tahu gitu. Sampai akhirnya sembari mungkin bertumbuh dewasa, masuk umur kuliah, masuk umur SMA, ketemu dengan beberapa kawan-kawan di kampus, senior-senior juga, beberapa kali juga sepanjang saya menjadi mahasiswa di kampus diajak ke Kamisan juga. Sudah pernah datang beberapa kali melihat Bu Sumarsi dari jauh, walaupun juga belum pernah ada interaksinya. Cuman sembari berjalan gitu, sembari bertumbuh dewasa, akhirnya saya mulai paham, saya mulai ngerti. Terutama juga setelah punya kesempatan untuk bicara langsung, ngobrol langsung dengan Bu Sumarsi. Pertanyaannya tuh kebalik gitu, bukan jadi yang levelnya kayak saya bingung mereka semarah apa atau mereka perlu apa membicarakan topik-topik tersebut, tapi kebalik, saya malah mikir kok bisa marahnya segini doang, kok bisa kayak mereka nggak lebih marah, nggak lebih sedih, nggak lebih kecewa dari ini. Kalau saya bayangin saya jadi mereka gitu, saya jadi keluarga korban, jadi kerabat korban, itu sesuatu yang saya rasa saya nggak punya kebesaran hatinya untuk bisa ngelakuin ini semua, apalagi kalau bisa ngobrol dengan Bu Sumarsi. Terakhir saya ke rumah beliau cerita panjang detail kronologi bagaimana Wawan dirampas nyawanya, ditembak oleh peluru standar militer. Itu bukan hal sepele buat saya untuk bisa mengolah atau mentransformasikan kebencian, kemarahan, kesedihan, kekecewaan jadi ini semua jadi tempat kita ngumpul tiap hari Kamis ini gitu, pakai baju hitam-hitam, bawa payung. Apa yang kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ada banyak korban-korban pada daerah militer di Aceh yang sampai sekarang belum menemukan keadilannya, belum menemukan tuntutan mereka. Kita tahu ada Opung Surbatua Sialagan di Sumatera Utara yang dikriminalisasi dengan nama atas nama bahwa dia telah menduduki hutan secara ilegal. Kajai Pralensa di Sumatera Selatan, ada seorang anak muda yang di dalam tubuhnya bersarang timah panas ketika dia bersuara tentang hak-haknya terhadap hutan mereka di Kalimantan Tengah, di Seruyang. Tapi apa? Dia akhirnya meregang nyawa dari timah panas itu. Begitulah cara-cara kekuasaan. Kita tidak akan pernah diam untuk ini semua. Maka apa teman-teman? Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Kita tidak tahu sampai kapan kita punya waktu untuk terus melawan. Mereka tidak akan peduli pada HAM. Mereka tidak akan peduli pada kita. Mereka tidak akan peduli pada anak-anak kita. Mereka tidak akan peduli pada masa depan kita. Yang mereka peduli adalah apa yang menjadi keuntungan bagi mereka, kekuasaan yang panjang. Mereka mengakumulasi kekuasaan. Dengan cara apa? Mereka mempertahankan kekuasaan dengan terus-terus mempertahankan kekuasaan. Mereka mengakumulasi kekayaan. Kesalahan Laras, kesalahan mereka anak-anak muda yang kritis yang dipenjara, karena sebenarnya mereka anak-anak yang benar, yang seharusnya menjadi harapan masa depan bangsa dan negara ke depan, karena mereka kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau misalnya pemerintahan sekarang ini pro rakyat, tidak mungkin
anak-anak muda itu bersuara. Tidak mungkin aksi Kamisan ini mungkin tidak akan ada. Itulah karena saya masih melakukan sesuatu. Ya. Dan sekarang ini anak-anak muda yang akan melanjutkan, saya sedikit saya akan di belakang. Kalau istilahnya Mas Budiman Tanerujo kan ada panggung belakang dan panggung depannya. Saya mau yang di belakang saja. Mudah-mudahan berhasil.